Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jasmana, NIM 060582025016 kelas Intralaya. Pada kali ini saya akan menyajikan media pembelajaran terkait dengan KD mengidentifikasi peran Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan antarbangsa dan negara di dunia. Adapun tujuan saya ambil ialah pertama, setelah membaca berbagai literatur, baik itu non-cetak maupun cetak, peserta didik diharapkan dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kedua, setelah membaca berbagai literatur dan dengan materi yang disampaikan guru, peserta didik diharapkan dapat menelaah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan peran Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan antar bangsa dan negara di dunia. Pada materi ini pun terbagi menjadi dua, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kedua, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian melalui organisasi internasional. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, makna hubungan internasional. Kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Ketiga, yaitu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Yang pertama ialah makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih hubungan internasional itu? Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Kedua, yaitu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui baik secara de facto ataupun de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, yaitu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Ketiga, yaitu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pemerintah Indonesia pada waktu itu terjebak dalam kepentingan dua blok. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuannya sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa adanya rombongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu, DRS Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi sebagai eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Materi kedua ialah tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan surat bulat dari para negara anggota.
Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 di tahun yang sama ketika PBB didirikan. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi agresi militer Belanda pertama, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Kedua ialah peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara menyadari pentingnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia. Hal ini sesuai dengan tertuang dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional ini, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia berperan secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala negara di dunia. Sahabat Kompas.com, itu tadi cuplikan pidato Presiden Jokowi di konferensi tingkat tinggi Association of Southeast Asian Nation atau KTT ASEAN pada 13 November 2022. Jokowi bilang kalau Indonesia kembali didapuk sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2023. Karena itu, ada tugas-tugas besar yang akan diemban Indonesia di organisasi geopolitik dan ekonomi ini. Nah, apa saja itu? Yang utama, tentu saja Indonesia akan memimpin KTT ASEAN pada tahun 2023. Hal ini pun sama seperti Kamboja selaku ketua KTT ASEAN tahun 2022. Selain memimpin KTT ASEAN, Indonesia juga wajib secara aktif meningkatkan kesejahteraan ASEAN dan memastikan tanggapan efektif terhadap situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi ini ialah salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.